Bab 181, Kandang Gravitasi. Untuk mengalahkannya, aku hanya bisa menggunakan Thunder Fire Annihilation. Tapi saya hanya bisa menggunakan Thunder Fire Annihilation sekali. Karena seniman bela diri bayangan cahaya ini adalah Master Alam Hautian, akankah dia mampu bertahan melawan pemusnahan api guntur? Setelah pemusnahan Thunder Fire diblokir, saya akan menghabiskan sejumlah besar esensi sejati, dan saya akan dikalahkan segera setelahnya. Pikiran Lin Ming mulai berpacu melalui skenario yang berbeda, tidak mungkin dia bisa mengalahkan musuh dengan serangan mendadak. Seniman bela diri bayangan cahaya tidak menyerang untuk beberapa saat. Alisnya berkerut, dia jelas belum puas dengan penampilannya sendiri selama ini. Anda tidak bisa terus bersembunyi dan tidak bisa terus bertahan. Apakah Anda benar-benar berencana melakukan perang gesekan untuk menyia-nyiakan kekuatan saya? Sebuah ide yang inovatif. Namun, jangan lupa bahwa Anda hanya berada pada tahap penempaan tulang, dan saya berada di alam Hautian. Jika Anda ingin membandingkan cadangan esensi sejati dan menunda pertarungan ini, maka orang pertama yang goyah pastilah Anda. Seniman bela diri bayangan cahaya mengangkat pedangnya sekali lagi, dan keduanya bertukar lusinan gerakan. Lin Ming mengatupkan giginya. Meskipun dia menari di ambang bencana, dia masih belum dikalahkan. Kegigihan seperti itu bahkan mengejutkan seniman bela diri bayangan cahaya. Seniman bela diri bayangan cahaya mengira stamina Lin Ming kurang, dan dia tidak akan bisa bertahan dan kalah segera setelahnya. Namun, dia tidak mengira Lin Ming akan keras kepala seperti rumput liar. Tanpa disadari, energi vitalitas darah dalam tubuh Lin Ming yang belum sepenuhnya terserap olehnya mulai mencair secara bertahap dan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya, beredar ke seluruh pembuluh darahnya. Berdasarkan vitalitas yang tebal dan kuat ini, kegigihan pertempuran Lin Ming meningkat. Esensi sejati yang dia konsumsi terus-menerus diisi ulang oleh True Primal Chaos Formula, dan vitalitas darahnya nyaris tidak mempertahankan titik keseimbangan. Bahkan jika dia kadang-kadang terluka, kemampuan pemulihan Lin Ming yang tampak kuat mampu meregenerasi lukanya secara perlahan di tengah pertempuran. Setelah ratusan gerakan dipertukarkan, seniman bela diri bayangan cahaya tidak punya pilihan selain mengakui kenyataan situasi yang paling konyol dan tidak masuk akal. Artinya, daya tahan Lin Ming jauh lebih besar dari miliknya. Esensi sejati seorang seniman bela diri penempaan tulang puncak sebenarnya begitu kental dan murni hingga tingkat ketahanannya bisa dibandingkan dengan Master Alam Hautian awal. Apakah ini mungkin? Lin Ming mampu mengandalkan manifestasi esensi sejati dan kelincahan hantu untuk menghindari sebagian besar serangan. Ditambah dengan kekuatan pertahanan seperti cangkang penyu dan kemampuan regeneratif yang ekstrim, ia mampu bersaing. Meskipun kecakapan bertarungnya jauh lebih rendah daripada musuhnya, dia masih mampu bertahan dalam pertarungan udara ini. Perasaan tidak mampu mengalahkan Lin Ming tidak masuk akal bagi seniman bela diri bayangan cahaya. Bahkan jika dia menyerap energi vitalitas darah di tingkat pertama percobaan peleburan hidup dan mati, dia tetap tidak boleh begitu saja. Apakah ada sesuatu yang istimewa pada tubuh anak laki-laki ini? Seniman bela diri bayangan cahaya merengut, saya harus menyelesaikan ini segera. Kalau tidak, jika ini berlarut-larut, belum bisa dipastikan siapa yang akan tumbang terlebih dahulu. Kecepatannya terlalu cepat. Jika saya ingin menyerangnya, saya harus membatasi pergerakannya terlebih dahulu. Saya hanya memiliki satu kemampuan yang dapat menurunkan kecepatannya. Tapi jika aku menggunakan jurus ini, maka aku akan memberikan batasan besar pada diriku sendiri. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Memikirkan hal ini, seniman bela diri bayangan cahaya meletakkan pedangnya di depannya, berbalik ke arah tanah. Kandang gravitasi. Banjir besar esensi sejati mengalir ke dalam tanah. Lin Ming tiba-tiba merasakan tarikan gravitasi yang aneh di sekelilingnya, membatasi gerakannya. Ini gerakannya. Selama percobaan kelima, dunia fana, seniman bela diri periode kondensasi nadi yang memegang tombak juga menggunakan gerakan ini, memaksa Lin Ming tidak dapat menghindari serangan. Sekarang, ini adalah langkah yang sama yang digunakan. Tapi karena itu berasal dari tangan seorang seniman bela diri alam Hautian, itu jauh lebih kuat. Lin Ming merasa seolah-olah ada magnet raksasa yang menariknya ke lantai, bahkan berjalan pun merupakan perjuangan yang sulit. Ini buruk. Alasan Lin Ming mampu bertahan sejauh ini, selain kekuatan pertahanannya yang kuat dan kemampuan regeneratifnya yang hebat, adalah karena ia mampu menggunakan keterampilan gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Dengan menggunakan itu, dia berhasil menghindari sebagian besar serangan. Namun, sekarang gerakannya dibatasi, Lin Ming berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tidak. Jika dia ingin menggunakan jurus ini maka dia juga harus menggunakan esensi sejati dalam jumlah yang sama besarnya. Lin Ming menemukan bahwa esensi sejati dalam tubuh seniman bela diri bayangan cahaya melemah secara signifikan, dia menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk menciptakan sangkar gravitasi ini. Lin Ming langsung mengerti bahwa keterampilan bela diri Gravity Cage ini hanya cocok untuk digunakan dalam pertarungan kelompok dan berkoordinasi dengan orang lain. Satu orang menggunakan Gravity Cage sementara yang lain menyerang. Jika hanya ada satu orang yang menggunakan skill ini, jika dia juga ingin menyerang, maka kekuatan yang bisa dia gunakan juga sangat terbatas. Melihat seniman bela diri bayangan cahaya itu mulai mengumpulkan gerakan pembunuhannya sendiri, Lin Ming sangat senang. Ini adalah kesempatanku. Orang ini sama sekali tidak tahu bahwa aku juga memiliki pemusnahan api guntur sebagai pukulan mematikan terakhirku. Awalnya, aku khawatir kamu akan mampu bertahan melawan pemusnahan Thunder Fire dengan kekuatan penuhmu.
Tapi sekarang kamu hanya bisa menggunakan sebagian saja, kamu sudah menggali kuburmu sendiri. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman, dan nyala api teratai menyala di tombak lembut yang sangat berat. Hanya dengan melihat api merah tua ini, sepertinya tidak berbahaya. Seniman bela diri bayangan cahaya berasumsi bahwa nyala api kecil ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Faktanya, beberapa serangan yang digunakan Lin Ming belum berhasil menembus perlindungan esensi sebenarnya dari tubuhnya. Seniman bela diri bayangan cahaya hanya memikirkan berapa lama sampai dia mengalahkan Lin Ming, dia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa ada kemungkinan dia sendiri akan dikalahkan. Kekuatan sang penyihir, pria bayangan cahaya itu berteriak, dan lapisan cahaya merah darah menutupi pedangnya. Di belakang pria itu, hantu abu-abu muncul. Hantu ini menyerupai roh iblis kuno yang digambarkan pada mural di tanah suci bertuah. Hantu itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ketiga kepala itu muram dan menyeringai, dan keenam lengannya seperti cakar iblis, masing-masing memegang senjata yang berbeda. Saat bayangan abu-abu ini muncul, momentum seniman bela diri bayangan cahaya meningkat pesat. Mati, teknik gerakan Lin Ming dibatasi, serangan ini tidak punya peluang untuk dihindari. Lin Ming kaget saat melihat hantu abu-abu yang muncul. Makhluk aneh berkepala 3 dan berlengan 6 ini terlihat dalam seni tanah suci bertuah. Mungkinkah dia juga seorang pelayan dari sang penyihir? Pedang seniman bela diri bayangan cahaya ditebas. Lin Ming tidak punya waktu untuk berpikir lagi, dia hanya bisa bereaksi. Dia sepenuhnya melepaskan semua energi terkompresi yang terkandung dalam benih Dewa Sesat. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Esensi sejati Lin Ming langsung melonjak. Flame Essence dan Thunder Soul mulai merengek kegirangan. Kebakaran yang tak terkendali dan gelombang petir yang dahsyat membengkak keluar dari tubuh Lin Ming. Pada saat itu, manusia bayangan cahaya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bocah ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, pria bayangan cahaya itu sudah melewati titik tidak bisa kembali lagi, dia tidak punya pilihan selain mengirimkan gerakannya ini. Pria itu mengatupkan giginya dan dengan paksa menarik sebagian kecil dari esensi sejati yang menjaga medan gravitasi. Bayangan abu-abu di belakangnya menjadi lebih solid dan realistis, dan pedang berwarna merah darah di tangannya bersinar dengan cahaya yang lebih indah. Di bawah keterbatasan waktu, dia tidak dapat mengumpulkan energinya sepenuhnya. Meski begitu, dia tidak berpikir bahwa guntur dan api kecil Lin Ming bisa melawan kekuatan bertuah. Tapi pada saat ini, nyala api dan guntur di tombak Lin Ming tiba-tiba terjalin di tempat yang sama. Pemusnahan guntur. Ini, pupil seniman bela diri bayangan cahaya itu tiba-tiba melebar. Penglihatannya hanya dipenuhi cahaya putih yang sangat terang. Pedang berwarna darah yang dia serang ke arah cahaya pijar itu langsung hancur. Bang! Terjadi ledakan yang memekakkan telinga seperti sambaran petir di tengah badai yang mengamuk. Seniman bela diri bayangan cahaya terkena Thunder Fire Annihilation. Gemuruh guntur yang menakutkan bagaikan seekor ular perak yang menari di dalam api merah yang menyilaukan. Gelombang kejut yang dahsyat bergema di udara seperti gelombang besar lautan saat badai. Tsunami yang sangat besar dari esensi sejati mengepul ke segala arah, itu menghancurkan lantai batu giok saat menyapu seluruh kuil. Lin Ming dan manusia bayangan cahaya secara bersamaan dikirim terbang mundur. Begitu Lin Ming merilis Thunder Fire Annihilation, dia sudah memutar semua esensi sejatinya untuk menahan gelombang kejut yang datang. Dia memuntahkan darah saat guncangan menembus tubuhnya dan tulang kedua tangannya yang memegang tombak patah. Namun, pria bayangan cahaya itu berada dalam situasi yang lebih buruk. Dia belum bersiap untuk gerakan itu, dan pedangnya juga telah memotong bola guntur dan api. Pada jarak sedekat itu, meskipun dia adalah penguasa alam Haltian, dadanya meledak dan dia berlumuran darah, hanya berantakan. Brengsek, pria bayangan cahaya itu menopang dirinya dengan pedang panjangnya. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh seorang seniman bela diri penempaan tulang dan dipermalukan. Dia meludahkan seteguk darah, setidaknya setengah dari tulang rusuk di dadanya telah hancur. Dia belum mati, murid Lin Ming menyusut saat dia terhuyung mundur. Seorang master ranah Haltian terlalu kuat. Meskipun dia telah menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menggerakkan Gravity Cage, dia sebenarnya berhasil menangkis Thunder Fire Annihilation. Hati Lin Ming tenggelam. Meskipun manusia bayangan cahaya terluka parah, Lin Ming sudah menggunakan kekuatan Dewa Sesat dan pemusnahan guntur. Jika mereka terus bertarung, maka dia akan berada dalam situasi yang lebih mengerikan. Namun, pada saat ini, suara Yan Mo tiba-tiba bergema di atas kuil yang hancur. Tingkat ke-6, selesai. Mendengar ini, manusia bayangan cahaya itu tampak sangat enggan. Dia memelototi Lin Ming dengan amarah yang marah, meraih pedangnya, dan berjalan kembali ke kuil. Saya lulus. Lin Ming menganggap ini sulit dipercaya. Pada saat ini, ruang berputar di depan Lin Ming, dan Yan Mo muncul di hadapannya. Selamat, Anda adalah orang pertama dalam 19.000 tahun terakhir yang lulus uji coba peleburan ke-6. Lin Ming bingung. Dia bertanya, saya tidak membunuh musuh di lantai 6, bagaimana itu bisa dianggap lewat? Yan Mo berkata, selama kamu mengalahkan penjaga tingkat ke-6, maka kamu telah lulus. Jika gerakanmu benar-benar akan membunuhnya, maka aku akan memblokir serangan itu. Penjaga tingkat ke-6 berbeda dari 5 tingkat pertama, dia adalah jiwa sejati, dan memiliki merek jiwa serta kesadaran independennya sendiri. Benar saja, ini juga sesuatu yang Lin Ming duga, jadi tidak terlalu mengejutkan. Yan Mo berkata,
Ada beberapa penjaga tingkat 6. Budidaya mereka berkisar dari alam Hautian awal hingga batas alam Xiantian. Di masa lalu, mereka pernah menjadi utusan penyihir dari suku-suku besar di hutan belantara selatan. Namun, bahkan di hutan belantara selatan terjadi perang terus-menerus, dan kadang-kadang, bahkan utusan penyihir ini akan terbunuh. Orang-orang ini juga pernah terluka dan berada di ambang kematian. Mereka diselamatkan oleh saya sebagai imbalan karena menjaga percobaan peleburan tingkat ke-6 dengan jiwa mereka. Jadi seperti ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari. Yang disebut utusan penyihir benar-benar layak atas reputasi mereka. Dari semua utusan penyihir, yang pernah dia tangani adalah yang paling lemah di antara mereka semua. Ini hanya karena dia berusia 15 tahun. Jika dia lebih tua, maka dia harus menghadapi Hautian Tengah, atau bahkan Master Ranah Hautian Akhir. Kamu boleh istirahat selama 3 jam, lalu melanjutkan uji coba peleburan ke-7. Yan Mo mengatakan ini, lalu segera menghilang. Lin Ming hanya bisa memaksakan senyum muram saat mendengarkan ini. Bagaimana dia bisa melewati lantai 7? Lantai 6 sudah menjadi ukuran keberuntungannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukanlah tandingan Master Alam Hautian. Jika bukan karena Wali kehilangan kesabarannya dan mencoba membatasi gerakannya dengan paksa, sehingga meninggalkan celah dalam pembelaannya, tidak ada cara bagi Lin Ming untuk menang. Sekarang, kekuatannya belum meningkat, dan dia harus melewati ujian ke-7. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Mulai dari percobaan ke-4, kesulitan setiap percobaan berikutnya telah meningkat pada tingkat yang menggelikan. Jika berjalan sesuai harapan, maka kesulitan tingkat ke-7 akan jauh melampaui tingkat ke-6. Bagaimana dia harus melanjutkan dari sini? Jika dia tidak bisa, maka kuarsa merah yang aneh itu akan berubah menjadi mimpi, dan dia bahkan tidak akan menerima hadiah karena telah melewati percobaan ke-6. Bagaimanapun, dia harus mengerahkan upaya totalnya. Meski hanya ada secercah harapan, dia tetap harus melangkah maju. Bab 182, lantai ke-7 yang misterius. Lin Ming mengembalikan suasana hatinya ke ketenangan, mengeluarkan 2 batu esensi sejati murni, dan duduk bermeditasi saat ia mulai memulihkan kekuatannya sambil mengoleskan obat-obatan pemulihan tulang di lengannya. Beberapa saat yang lalu, dia telah mematahkan tulang di lengannya yang memegang tombak, dan tulang itu berubah menjadi kekacauan berdarah. Cedera seperti ini biasanya mustahil bagi seorang seniman bela diri untuk pulih bahkan dalam waktu setengah bulan. Namun, ketahanan Lin Ming, tingkat pemulihan, dan vitalitas darah semuanya telah meningkat pesat. Selain efek dari 2 pasta pemulihan tulang yang tak ternilai harganya, lengannya pulih sepenuhnya dalam waktu 2 jam. Dalam 1 jam terakhir, Lin Ming memulihkan esensi sejati dan kekuatan fisiknya ke kondisi optimal, dan menyesuaikan suasana hatinya menjadi tenang dan tenteram. Akhirnya, dia memulai sidang ke-7 dan terakhir. Sebuah cahaya menyala, dan kuil itu menghilang di sekelilingnya. Lin Ming memasuki dunia putih terang benderang yang dipenuhi cahaya bercahaya, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan berputar di sekelilingnya. Ujian ke-7, dalam 19.000 tahun, belum pernah ada seorang pun yang menginjakkan kaki di sini. Lin Ming mengepalkan tangannya, dan benar-benar tenang. Sebelum ini, Lin Ming telah berulang kali membayangkan skenario seperti apa yang akan terjadi di tingkat ke-7. Namun, sekarang dia benar-benar menginjakkan kaki di tingkat ke-7, apa yang dia lihat di sini membuatnya benar-benar tercengang. Dari 6 level pertama, masing-masing dunia memiliki namanya sendiri. Misalnya, neraka tingkat pertama adalah danau darah. Tingkat kedua adalah hantu lapar yang berhubungan dengan mata air kuning. Tingkat ketiga adalah hewan yang berhubungan dengan hutan belantara yang luas. Level budak penyihir keempat berhubungan dengan sebuah arena. Lin Ming percaya bahwa karena tingkat ke-7 adalah dunia bertuah, pemandangan yang diharapkannya akan serupa dengan tanah di alam para dewa. Tapi, dia tidak menyangka akan datang ke kota manusia biasa. Di sekitar Lin Ming, ada kerumunan orang dan penjajah yang menjajakan dagangan mereka. Ada anak-anak kecil yang bermain-main, dan sedikit debu serta aroma wangi bunga bercampur di udara. Segalanya tampak seperti kenyataan mutlak. Tapi tidak satu pun dari ini yang mengejutkan Lin Ming. Apa yang sangat mengejutkannya adalah tempat dia berdiri sekarang. Dia berdiri di depan sebuah restoran mewah namun agak tua. Ubin tanah liat tidak lagi cerah, dan pilar-pilar yang dipernis merah memudar seiring berjalannya waktu. Jendela-jendela tua melorot dan atapnya miring. Semuanya memancarkan rasa samar-samar dari tahun-tahun tanpa akhir. Lin Ming terlalu akrab dengan restoran ini. Sepanjang ingatannya, dia telah berlari di dalam lobi, mendengarkan para pendongeng menenun ekor mereka yang fantastis dan para penyair yang berkeliaran menyanyikan lagu-lagu indah mereka. Dia telah menyaksikan orang-orang bermain catur, dan makan permen dengan pelanggan lama dan sering. Cangkir teh yang tertutup, manisan hau yang dilapisi gula, handuk yang disampirkan di bahu seorang pelayan, makanan lezat yang dibuat ibunya, semua ini persis sama dengan yang ada dalam ingatannya. Ini adalah rumahnya. Ini adalah restoran keluarga Lin di Green Mulberry City. Saya telah tinggal di sini selama lebih dari 1 dekade dalam hidup saya. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan mengangkat kakinya untuk masuk ke dalam restoran. Tapi saat dia melewati ambang pintu, pada saat itu, dia membeku. Lin Ming berdiri di tempatnya, hatinya seperti gelombang tidak yakin yang mengepul. Dia melihat seorang pria muda mengenakan pakaian sutra yang elegan, berusia sekitar 18 atau 19 tahun dan memegang kipas angin, tersenyum dan berjalan keluar dari dapur.
Tapi orang ini bukanlah orang asing. Orang ini tidak lain adalah Lin Ming. Tepatnya, ini adalah Lin Ming beberapa tahun kemudian. Namun, melihat pria ini, Lin Ming bisa melihat bahwa dia tidak memiliki tanda-tanda budidaya di dalam tubuhnya. Dia memiliki penampilan yang kutu buku dan terpelajar, dia rupanya tidak pernah mengembangkan seni bela diri seumur hidupnya. Tidak hanya itu, keduanya sama sekali tidak cocok dalam sikap dan temperamen. Bahkan ketika Lin Ming menahan napas, masih ada udara tajam di antara alisnya. Udara ini seolah siap meletus kapan saja dan melewati langit, tak terbendung. Namun pemuda di depannya ini hanya memasang senyuman sinis, dan di dalam senyuman itu bahkan ada sentuhan kejahatan. Dia memiliki keanggunan seperti putra seorang sarjana. Apakah ini benar-benar aku? Lin Ming tidak percaya ini. Lizzie kecil, siapkan sedan untukku. Nona Sudari Flower Hall mengadakan pertunjukan malam ini. Pesanlah kartu untuk saya akan turun untuk memberikan dukungan. Bentak pemuda itu sambil dengan cepat mengayunkan kipasnya. Ini tidak bagus, pelayan kecil bernama Lizzie kecil tampak malu ketika dia berkata, Tuan muda, wanita kedua dari keluarga Tian mengadakan pesta malam ini dan secara pribadi meminta Anda hadir dengan menyebutkan namanya. Hadiri wajahmu. Jika dia mengadakan pesta maka dia menginginkan seorang koki. Apa gunanya aku pergi? Lizzie kecil tampak sedih. Anak kedua dari keluarga Tian ingin meminta agar Tuan muda meninggalkan sebuah lukisan di pesta ulang tahun malam ini, dengan sebuah puisi. Saat ini Anda adalah sarjana terpilih yang baru, puisi Anda pasti nomor 1 di Mulberry City. Lagi pula, Tuan muda, wanita kedua dari keluarga Tian ini sangat cantik dan berbudi luhur. Terakhir kali Nyonya melihatnya, dia sangat menyukainya. Mungkin di masa depan, Tuan muda, hei, Tuan muda, jangan pergi. Sebelum Lizzie kecil selesai, pemuda itu sudah melangkah keluar pintu tanpa melihat ke belakang. Dia berkata, jika ayahku bertanya kemana aku pergi, katakan padanya aku pergi minum. Sebelum kata-katanya selesai, dia sudah pergi. Wajah Lizzie kecil seperti terong pahit yang diremas. Dia baru saja selesai. Jika Tuan atau Nyonya mengetahui hal ini, maka dia pasti akan dimarahi. Wanita kedua dari keluarga Tian memiliki kesan yang baik terhadap Tuan muda. Tidak hanya itu, wanita kedua dari keluarga Tian juga baik hati, cantik, memiliki latar belakang yang baik, dan secara alami cocok dengan Tuan muda, yang merupakan cendekiawan terpilih. Tapi Tuan muda Lin sebenarnya menyukai Nona Su dari Balai Bunga Teal, sungguh mustahil untuk memahami suasana hatinya. Sebenarnya, Teal Flower Hall sebenarnya adalah rumah bordil, tapi itu adalah rumah bordil kelas atas dan lebih elegan. Mayoritas pelacur di dalamnya berpenampilan rapi dan sopan, dan menjual keterampilan mereka, bukan tubuh mereka. Mereka memiliki penampilan yang anggun dan halus, serta mahir dalam puisi dan lukisan. Wanita-wanita berbakat ini dapat dianggap sebagai wanita cantik yang menakjubkan dan langka di dunia. Dan Nona Su adalah daya tarik utama Teal Flower Hall. Meskipun dia masih mempertahankan tubuhnya yang murni, dia masih menjadi pelacur di rumah bordil. Dengan asal-usulnya yang murahan, bagaimana mungkin Tuan dan Nyonya mengizinkannya menikah dengan keluarga tersebut? Aku mati, jika Tuan mengetahui bahwa Tuan muda telah pergi ke Balai Bunga Teal, maka Tuan muda tidak hanya akan tamat, tetapi aku juga akan mengalami kesialan. Lizzie kecil memasang wajah menderita. Dia tidak tahu apakah dia harus dengan jujur melaporkan masalah ini kepada Tuan dan Nyonya, atau apakah dia harus berusaha menyembunyikannya. Lin Ming diam-diam berdiri di luar restoran, diam-diam menyaksikan adegan itu terjadi. Baru saja, pemuda itu telah melewati Lin Ming, tetapi bahkan tidak melirik Lin Ming sekalipun. Lin Ming mengerti. Dia bukan milik dunia ini, dia hanyalah seorang pejalan kaki. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melihatnya. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada aku yang lain? Ketika saya berumur 8 tahun, orang tua saya mengizinkan saya pergi ke sekolah untuk belajar. Saya pergi ke ibu kota dan untuk belajar menghadapi ujian pendahuluan, saya belajar dan membaca buku selama 4 tahun hingga saya berusia 12 tahun. Pada saat itu, saya membuang semua buku saya dan dengan sepenuh hati meninggalkan segalanya untuk menekuni jalur perang. Karena itu, aku bertengkar sengit dengan orang tuaku, sebelum akhirnya melemahkan mereka. Lin Ming yang saya jadikan di dunia ini tidak meninggalkan bukunya untuk seni bela diri. Sebaliknya, dia mengikuti ujian pendahuluan dan berubah dari seorang sarjana menjadi calon istana kekaisaran. Mengapa ada dunia seperti itu? Apakah ini dunia paralel yang sebenarnya? Atau apakah ini dunia khayalan yang berasal dari pikiranku? Jika ini adalah ujian ketujuh, dunia bertuah, lalu apa ujiannya? Apakah ini menguji hati saya terhadap seni bela diri? Jika itu menguji hati saya dalam seni bela diri, lalu apa yang dianggap lulus dari ujian ini? Karena ini adalah dunia bertuah, lalu mengapa aku datang ke dunia manusia? Suasana hati Lin Ming sangat kompleks, dia hanya berdiri di lobi restoran. Seperti ini, dia berdiri selama beberapa hari. Orang-orang datang dan pergi, dan tidak ada yang melihatnya. Bahkan ada yang melewati tubuhnya. Di jalanan ada pedagang asongan yang menjajakan dagangannya, penghibur jalanan menyanyikan lagu-lagu ceria dan ceria, aroma makanan dan anggur yang kaya, bahkan ada juga wajah orang tuanya yang lapuk. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak begitu nyata namun tidak nyata. Semua orang di sekitarnya akrab, namun mereka juga tampak seperti orang asing.
Di dunia yang bising dan sibuk ini, Lin Ming tampak seperti keberadaan abu-abu. Bayangannya sendirian, dan dia sangat kesepian. Dunia ini hanyalah ilusi, dan aku nyata. Atau mungkin, dunia ini nyata, dan aku hanyalah ilusi. Tidak, ini salah. Ini bukan duniaku. Ini hanyalah iblis di dalam hatiku. Mata Lin Ming tiba-tiba terbuka dan mengembangkan tombak lembut yang sangat berat. Peng, Lin Ming hanya bisa mendengar suara pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Di depannya, restoran beserta pelanggannya telah lenyap sepenuhnya. Namun, Lin Ming tidak kembali ke percobaan peleburan hidup dan mati. Sebaliknya, dia telah tiba di medan perang yang berdarah. Genderang perang yang keras terdengar di kejauhan, dan bendera megah berkibar di udara. Ini, Lin Ming melihat tentara kavaleri lapis baja di depannya. Dia merasa kedinginan dan hatinya menjadi dingin. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kekuatan jiwa Lin Ming seperti gelombang saat menyebar ke segala arah. Sebentar lagi, ia telah terkunci pada wujud seorang pemuda. Lin Ming mengerutkan alisnya, ini benar sekali. Lin Ming pindah. Dalam sekejap, dia muncul di dalam barak. Di dalam, ada seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun yang mengenakan baju sirah sederhana. Dia memegang tombak besi polos di tangannya, dan ekspresinya dipenuhi rasa takut dan keresahan yang luar biasa. Melihat pemuda ini, Lin Ming memberikan pandangan yang rumit sebelum menutup matanya. Itu adalah dirinya sendiri, itu benar-benar dirinya sendiri. Mengapa ini? Pada usia 12 tahun, ia terlibat perselisihan dengan orang tuanya. Akhirnya, dia diizinkan berlatih pencak silat. Pada saat ini, Lin Ming mengatakan bahwa jika dia tidak dapat mencapai tahap pertama transformasi tubuh sebelum dia berusia 15 tahun, maka dia akan bergabung dengan tentara, membangun dirinya di sana dan melakukan layanan yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke rumah sebagai pahlawan dengan kekayaan dan kekayaan, menghormati. Mengingat hal ini, sepertinya inilah saatnya dia akan bergabung dengan tentara. Ini adalah Lin Ming lain di dunia lain. Di barak, pemuda sedang duduk di bangku. Dia mengeluarkan sepotong kain minyak tipis dan mulai menyekat tombaknya secara diam-diam. Dibandingkan dengan ukurannya, tombak itu jauh lebih panjang dari yang seharusnya. Hei, pemula, apakah ini pertama kalinya kamu berada di medan perang? Seorang veteran berusia lebih dari 30 tahun dengan wajah sederhana berkata sambil berjalan membawa semangkuk nasi. Pemuda itu dengan malu-malu mengangguk dan berkata, ya, saya anggota baru. Haha, anggota baru di medan perang selalu tegang dan cemas. Tidak apa-apa, karena kita berada di barak yang sama, kita akan dikirim ke tempat yang sama. Ikuti saja di belakangku, aku akan melindungimu. Bagus, bagus, pemuda itu memiliki ekspresi yang agak kekanak-kanakan dan polos. Dia dengan gugup tersenyum penuh terima kasih. Ketika perang pecah, puluhan ribu tentara bergegas maju, aura mereka yang luas dan mendominasi bahkan menyapu awan. Asap mengepul dari segala arah, pertempuran sengit bergema di setiap sudut, dan tombak mematahkan tombak. Para pemuda kembali dengan pasukan kemenangan. Namun, veteran berwajah sederhana itu belum kembali. Ketika tentara mati bersama, mereka juga dikuburkan bersama. Tanpa kuburan, pemuda itu bahkan tidak mengetahui nama veteran itu. Semakin hari, ekspresi pemuda itu menjadi semakin tidak lembut, dan semakin dipenuhi dengan tekad yang kuat dan kuat. Perlahan, dari rekrutan ia menjadi kopral. Dari seorang kopral ia menjadi kapten. Dan dari seorang kapten dia menjadi pemimpin batalion. Keterampilan tombaknya menjadi semakin halus, kekuatannya semakin meningkat, dan pengetahuan serta penampilan militernya menjadi semakin matang. Lambat laun, pemuda ini pun menjadi seorang veteran. Dia akan melihat setiap rekrutan baru, dan berkata kepada mereka, tidak apa-apa. Saat kita maju ke depan, ikuti di belakangku, aku akan melindungimu. Anak laki-laki yang naif dan lugu itu memendam mimpi untuk bergabung dengan tentara. Dengan setiap perjalanan ke negeri asing, dia melihat semakin banyak orang yang menjadi tulang belulang. Setelah bertahan hidup dan mati, dia menjadi keras, dia seperti veteran itu. Seperti ini, hari-hari terus berlanjut tanpa henti. Setiap prajurit mempunyai impian menjadi seorang jenderal. Namun, mereka lebih cenderung mengikuti jejak para pendahulu mereka, memimpikannya orang-orang yang telah meninggal. Lin Ming diam-diam menyaksikan dunia berubah di depan matanya. Dia akhirnya mulai mengerti. Kehidupan ini bukanlah ilusi, juga bukan nyata. Bagi orang-orang di dunia ini, dia hanyalah ilusi. Dan baginya, dunia hanyalah ilusi. Hidup itu seperti mimpi. Mimpi itu seperti kehidupan. Benar atau salah, asli atau palsu, awalnya tidak pernah ada orang yang bisa membedakan mana yang mana. Mungkin level ke-7 bukanlah sebuah ujian. Sebaliknya, ini adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang, sebuah perasaan, dan pemahaman yang sangat mendalam tentang inti seni bela diri. Menyadari hal ini, Lin Ming tidak lagi memutuskan untuk menghancurkan dunia. Sebaliknya, dia hanya akan mengikuti jejaknya dan melihat. Dia hanyalah seorang pejalan kaki. Dia akan mengamati perubahan waktu, mengambil langkah mundur, dan melihat mimpi besar tanpa akhir yang dilukiskan. Di luar percobaan pencairan hidup dan mati, di tempat kegelapan, Yanmo dengan tenang melihat ke dalam kehampaan yang tak berujung, mata raksasa yang tanpa ekspresi.
Dia menjadi sadar, luar biasa, ini baru dunia kedua, namun dia sudah memahami kebenarannya. Sekarang sudah 1 hari 1 malam. Pemahaman pemuda ini tentang inti seni bela diri sungguh mengejutkan. Ujian ketujuh adalah ujian yang menguji hati seni bela diri seseorang. Meskipun ini adalah percobaan, ini juga merupakan kesempatan besar yang tidak disengaja. Jika seseorang mampu memahami maksud awal di balik ujian tersebut, maka mereka dapat mengalami dunia tanpa akhir dan menenangkan pikiran mereka. Manfaatnya tidak terbatas. Meskipun belum pernah ada orang yang memasuki tingkat akhir percobaan peleburan hidup dan mati selama 19.000 tahun terakhir, Yan Mo tahu yang sebenarnya. Yang benar adalah formasi susunan yang ditinggalkan sang penyihir juga dapat ditemukan di alam para dewa. Namanya adalah samsara. Bahkan mereka yang disukai oleh surga di alam para dewa seringkali kehilangan diri mereka sendiri setelah memasuki samsara. Sebagian besar orang akan beranggapan bahwa dunia adalah produk setan dengan hati mereka, dan mereka akan terus-menerus melemahkan dan menghancurkan dunia ini. Namun, ketika dunia baru muncul tanpa henti, dan mereka melihat bayangan diri mereka sendiri yang tak terhitung jumlahnya, maka mereka akan kehilangan hati dan menjadi linglung. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan pada akhirnya bahkan tidak akan tahu apakah mereka sendiri nyata. Begitu mereka tersesat, jantung seni bela diri mereka akan rusak dan ini bahkan mungkin mempengaruhi budidaya mereka di masa depan. Bahkan jika seorang jenius surgawi menyadari arti samsara, mereka seringkali harus melewati beberapa, atau bahkan lusinan dunia saat mereka perlahan-lahan memahami kebenaran. Tapi Lin Ming telah mampu melihat apa yang benar dan apa yang salah hanya di dunia kedua, dan memahami makna di balik samsara. Bagaimana mungkin Yan Mo tidak terkejut dengan hal ini? Sayangnya, guru mungkin sudah meninggal dunia. Kalau tidak, dia pasti bersedia menerima pemuda ini sebagai muridnya. Saya mengira bakat alami pemuda itu biasa saja, dan satu-satunya alasan dia bisa mencapai prestasi seperti itu adalah karena dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Saya tidak menyangka persepsinya tentang jantung seni bela diri akan berada pada kondisi seperti itu. Dia benar-benar berbakat dalam aspek ini. Saya akan melihat baik-baik apa yang bisa dia sadari dari 100 samsara ini. Definisi dan informasi samsara. Bab 183, Samsara 100 kehidupan. TLN, dalam sistem pengukuran seri ini, 10 inci sama dengan 1 kaki karena pengukuran di China berbeda. Di samsara yang tak pernah berakhir, konsep waktu sudah tidak ada lagi. Lin Ming lewat, melihat ke dalam, dan tertanam jauh di dalam hatinya setiap saat. Setiap kali dalam kehidupan Lin Ming ketika dia sampai di persimpangan jalan, dia akan melihat keberadaan yang sama sekali berbeda. Lin Ming melihat meteoritnya naik ke langit, dan juga melihat kehinaannya jatuh ke dalam kebinasaan. Dia melihat masa depannya dengan istri yang berbeda dan anak yang berbeda. Dia tinggal di kerajaan Sky Fortune dan menjadi 7 master rumah bela diri yang mendalam. Dia telah menikah dengan 7 utusan besar, Qin Xing Xuan, dan memiliki keluarga yang berkembang dengan banyak anak dan cucu. Warisan yang ditinggalkannya akan menjadi keluarga nomor 1 di negara ini. Dia tinggal di hutan belantara selatan yang luas. Di sana, ia menikah dengan saudara perempuannya, Nayi dan Nasui. Bersama-sama mereka akan membangun kembali suku Na, dan dia akan memerintah selatan sebagai raja. Tentu saja, ada kehidupan kelabu yang tak ada habisnya di mana dia akan mengalami nasib yang paling menyedihkan. Suatu kali, Lin Ming tidak menemukan Magic Cube. Ia diburu dan dianiaya oleh Zuyan, otot dan tendon tubuhnya dipotong dan orang tuanya meninggal karena sakit. Dia akan menjalani sisa hidupnya sebagai pengemis yang menyedihkan. Melihat setiap kehidupan, Lin Ming mempertahankan mentalitasnya sebagai pejalan kaki yang bepergian, tanpa memiliki kesedihan apapun terhadap pemandangan ini. Jadi yang namanya, masa kini, sebenarnya rapuh seperti sayap kupu-kupu. Bahkan jika ada sedikit perubahan di masa lalu, masa kini, akan memberikan hasil yang sama sekali berbeda. Masa lalu adalah penyebab, dan masa depan adalah akibat. Kausalitas menjadi karma, dan lingkaran samsara berlanjut terus-menerus. Ketika Lin Ming mulai menyadari lebih banyak hal, hati seni bela dirinya menjadi tidak seperti sebelumnya. Dulunya merupakan surat wasiat yang sederhana dan tegas, namun kini menjadi semakin rumit, berisi ribuan kebenaran mendalam di dalamnya. Di luar pagoda bertuah, Nayi dan Nasui sudah menunggu selama 5 hari 5 malam. Mulai hari kedua, Nayi tidak lagi mempunyai harapan apapun, dia berasumsi bahwa Lin Ming telah meninggal di kerajaan ilahi. Kalau tidak, tidak mungkin dia berada di sana untuk waktu yang lama. Sebelumnya, Nayi tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming mungkin akan mati. Seorang jenius yang menakjubkan dan agung dari hutan belantara selatan telah jatuh dari langit. Setelah harapan terakhirnya yang memudar menghilang, Nayi tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan. Ada penyesalan, ratapan, bahkan kesedihan. Kedua saudara perempuan ini hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk terus maju, dan hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk membalaskan dendam orang tua mereka. Meskipun dia menyadari bahwa Lin Ming telah meninggal, Nayi masih belum meninggalkan tanah suci bertuah. Ini karena, untuk meninggalkan tanah suci bertuah dan melakukan perjalanan ke suku terdekat, dia harus melewati hutan belantara. Dengan kekuatan keduanya, peluang mereka untuk bertahan hidup kurang dari 70%. Dengan peluang 70%, Nayi mungkin masih mengambil risiko ini.
Namun, apa yang membuatnya merasa putus asa dan tetap berada di dalam ruang rahasia tanah suci bertuah, adalah ketika Nayi berkelana keluar, dia menemukan mayat kuda-kuda itu. Kendali keempat kuda kerdil yang diikat ke tanah tiba-tiba terkoyak. Ada banyak darah yang menutupi lantai. Satu kuda sudah setengah dimakan, sementara tiga lainnya sudah mati digigit dengan kejam. Nayi tahu bahwa jika dia tidak punya kuda, maka kemungkinan mereka bisa bertahan hidup utuh adalah kurang dari 20%. Mustahil bagi Nayi untuk menempatkan adik perempuannya dalam pertaruhan berbahaya seperti itu. Nayi sedang mencari-cari beberapa barang berguna di antara kawanan kuda, ketika pada saat ini, dia tiba-tiba melihat dua pasang mata hijau berkilauan dari dalam hutan. Ini adalah dua serigala rusak. Serigala rusak adalah binatang buas tingkat 2 yang kekuatannya setara dengan seniman bela diri pengubah otot puncak. Mereka biasanya adalah pemulung. Tentu saja mereka juga tidak keberatan memakan makhluk hidup. Untungnya, rangkaian transmisi masih terbuka. Sebelum serigala rusak bisa menerkamnya, dia sudah melarikan diri kembali ke tanah suci bertuah, dan menutup susunan transmisi dari dalam. Seperti ini, Nayi dan Nasui terdampar di tanah suci bertuah. Saat hujan, airnya mengalir. Saat ini, mereka dengan cepat memakan makanan mereka. Makanan ini dibawakan oleh pria berwajah monyet dan pria botak. Namun, mereka tidak mengambil banyak karena ada makanan dan air yang bisa ditemukan di hutan wilderness selatan. Dengan kekuatan dan pengalaman mereka, mereka juga mampu membedakan apa yang beracun. Mencari makan tidaklah sulit, tapi Nayi tidak bisa berhadapan dengan dua serigala korup yang menjaga pintu keluar. Seekor kuda beratnya 7 atau 800 jin. Ketiga kuda itu bersama-sama memiliki berat lebih dari 2000 jin. Jika kedua serigala rusak itu makan 50 jin setiap hari, itu masih cukup untuk bertahan selama 40 hari. Selama 40 hari ini, Nayi tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka terjebak di tanah suci bertuah, pada akhirnya mereka akan mati kehausan atau kelaparan. Kakak, apa yang akan kita lakukan? Bisik Nasui sambil mengusap perutnya. Dia lapar. Seorang kultivator seniman bela diri dapat bertahan hidup lebih lama daripada manusia tanpa makanan atau air. Mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan air, namun bukan berarti mereka tidak merasa lapar. Kini, kedua kakak beradik itu hanya mendapat cukup makanan untuk 3 hari. Untuk mendapat jatah, mereka harus makan sangat sedikit setiap hari. Melihat wajah adiknya yang pucat, hati Nayi terasa sakit. Dia berbalik untuk melihat pagoda bertuah, matanya dipenuhi tekad. Harapan terakhirnya adalah untuk bergegas ke pagoda bertuah. Tentu saja, ini bukan usia terbaik baginya untuk mendaki pagoda bertuah. Dan pertanyaan paling buruknya adalah, bahkan jika dia memasuki pagoda bertuah, kekuatannya yang paling besar akan ditingkatkan adalah dengan satu panggung, ke altering muscle. Untuk menghadapi dua serigala rusak di luar yang memiliki kekuatan altering muscle puncak, dapatkah dia melakukan ini hanya dengan kemampuan altering muscle miliknya? Biarpun dia berhasil mengalahkan dua serigala korup, tanpa kuda, apakah masih ada harapan untuk memimpin adik perempuannya melewati hutan belantara beberapa ratus mil? Nayi mendapati dirinya berada dalam krisis hidup atau mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malam yang diterangi cahaya bulan dipenuhi dengan aroma darah. Seorang pria muda yang memegang belati merah sedang duduk di pohon besar, menyeka darah dari belatinya. Cahaya bulan yang redup dan dingin menyinari dari atas, menerangi dunia. Belati pemuda itu seperti air raksa cair, diliputi aura pembunuh yang dalam. Pada titik ini, pemuda itu tiba-tiba mendongak, matanya yang gelap menatap ke dalam kehampaan yang kosong. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan yang bermartabat. Siapa? Pria muda itu dengan dingin bertanya. Pemuda ini juga Lin Ming. Lin Ming telah menjadi seorang pembunuh. Dia adalah pembunuh teratas di Sky Fortune Kingdom, ditakuti oleh semua orang. Bahkan mendengar namanya diucapkan membuat orang lain gemetar. Lin Ming, yang berdiri di kehampaan, terkejut, ini adalah pertama kalinya seseorang menyadarinya. Dia menyadari keberadaanku. Apakah ini berasal dari intuisi seorang pembunuh? Entah dia menyadarinya atau tidak, setidaknya ini membuktikan bahwa aku tidak sepenuhnya terpisah dari dunia ilusi ini, namun sebagian telah terintegrasi ke dalam jalinan keberadaannya. Inilah mengapa dia bisa menemukanku. Fantasi dan kenyataan adalah dua hal yang saling bertolak belakang, namun saling bergantung satu sama lain. Tanpa fantasi, kenyataan tidak ada gunanya. Tanpa kenyataan, fantasi tidak ada artinya. Realitas adalah fantasi, fantasi adalah kenyataan, ini sudah menjadi dunia ke-99 yang pernah saya datangi. Lin Ming tidak berbicara atau bergerak, dia hanya berdiri diam seperti biasanya. Pembunuh muda itu mengerutkan kening, akhirnya menyadari bahwa ini hanyalah ilusi. Lin Ming berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan. Sudah waktunya untuk meninggalkan dunia ke-99. Apakah masih ada sesuatu setelah 99 dunia? Lin Ming mengeluarkan tombak lembut mendalam berat dari cincin spasialnya. 9 kaki 9 inci adalah batas tombak. Mengapa hanya 9 kaki 9 inci? Mengapa tidak sedikit lebih lama lagi? Dalam lamunan, Lin Ming tiba di dunia putih cemerlang. Tidak ada apapun di dunia ini, hanya cahaya bersinar yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Secara bertahap, lampu-lampu ini menyatu menjadi gambar seorang pemuda, berdiri berhadapan dengan Lin Ming. Pakaian, penampilan, usia, sopan santun pemuda ini, semuanya sama dengan Lin Ming. Itu adalah replika dirinya yang lengkap.
Ini adalah dunia ke-100. Di dunia yang kosong ini, hanya ada hati nurani saya di sini. Dalam 99 dunia terakhir yang kujalani, masing-masing diriku tidak sama dengan diriku. Tapi di dunia ke-100 ini, pemuda ini sama persis dengan saya sekarang. Siapa kamu? Pemuda itu bertanya dengan heran. Kamu adalah dirimu yang sebenarnya. Kamu adalah aku. Pemuda itu mengerutkan alisnya. Saya Lin Ming. Hanya ada satu Lin Ming. Lin Ming mengangguk. Ya, hanya ada satu. Kalau begitu, kamu adalah ilusi. Saya bukan ilusi. Kalau begitu aku hanyalah ilusi. Kamu bukanlah ilusi. Lalu pada akhirnya, siapakah Lin Ming yang sebenarnya? Pemuda itu bertanya dengan bingung. Lin Ming terdiam untuk waktu yang lama. Dia akhirnya bergumam, apa yang tertinggal belum tentu benar. Saya mengerti. Setelah 99, semua kembali ke satu. Tombak lembut mendalam berat 9 kaki 9 inci, 1 inci lagi, dan tingginya 10 kaki lagi. Setelah 99 dunia, ini adalah dunia ke-100, dan ini juga duniaku. Sekali angka 9 berputar, secara alami ia kembali ke angka 1. Inilah siklus kehidupan. Ini adalah samsara. Ini adalah takdir. Namun, 1 ini, berbeda dengan 1 di awal. Samsara bukanlah kembalinya yang sederhana ke asal. Itu adalah nirwana dan kelahiran kembali. Menyadari hal ini, Lin Ming akhirnya berkata, kamu dan saya berbeda. Ini karena saya telah mengalami siklus 99 samsara. Saat suaranya memudar, pemuda di depan Lin Ming berubah menjadi segudang cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan melayang di udara sejenak seolah-olah sedang menari bersama. Akhirnya, mereka terbang ke tubuh Lin Ming, tenggelam di dalam dirinya dan menghilang. Peng, dunia putih benar-benar hancur. Lin Ming seperti pusaran air raksasa. Semua bagian dunia dan kehidupan samsaranya diubah menjadi Lin Ming dan menyatu dalam dunia kesadarannya. Sebuah mosaik pemandangan, belitan pikiran, semuanya seperti gelombang pasang yang muncul di lautan spiritual Lin Ming. Semua pengalaman dan kepribadian yang berbeda-beda ini menyatu dalam dirinya. Jika pikiran seseorang tidak teguh, maka mereka akan tersesat dalam arus kenangan yang tak terhitung jumlahnya ini. Dalam skenario yang baik, mereka hanya akan menjadi gila, tetapi dalam skenario yang lebih buruk, mereka akan berubah menjadi orang bodoh yang menangis tanpa pemikiran rasional. Namun, Lin Ming telah merasakan ruang di dalam Magic Cube dan telah menelan 2 fragmen jiwa. Dengan ini, dia mendapatkan pengalaman untuk menahan banjir kenangan. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa 100 dunia samsara akan hancur dan menyatu ke dalam kesadarannya. Dia telah memahami 100 siklus samsara, persidangan seharusnya berakhir. Jadi mengapa hal ini terjadi? Ingatan itu terus melaju ke arahnya, menjadi semakin kompleks. Bahkan Lin Ming telah mencapai batasnya. Badai besar berputar-putar di lautan spiritual Lin Ming. Jika bukan karena kekuatan jiwa Lin Ming yang luar biasa, maka badai besar ini pasti sudah memutar lautan spiritualnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Badai dahsyat itu semakin liar. Lin Ming mengatupkan giginya dan membiarkan keseluruhan kekuatan jiwanya berlari ke dalam badai itu untuk menekannya. Dalam suara menderu, kekuatan jiwa Lin Ming seperti naga banjir yang muncul dari laut rohaninya. Itu terjun ke dalam badai hitam yang berputar di dalam dirinya. Bang! Lin Ming merasa seolah kepalanya akan meledak. Dia tidak berdaya, bahkan tidak mampu berlutut di lantai. Badai yang mengamuk di lautan spiritualnya akhirnya mulai mereda. Namun, hal itu tidak hilang. Badai hitam itu hanya melingkari langit di atas lautan spiritual. Seolah-olah ia merobek lubang hitam di angkasa yang menuju ke dunia yang sangat misterius. Mungkinkah ini? Li Ming menyeka keringat di dahinya, dan memeriksa pusaran hitam dengan kekuatan jiwanya, gelombang emosi liar bercampur dalam dirinya. Dengan kedua mata tertutup, adegan kacau yang tak terhitung jumlahnya terlintas dalam pikiran Lin Ming, fragmen dan pengalaman hidup yang tak terbatas. 100 samsara telah terintegrasi ke dalam dunia kesadaranku. Saat dia membuka matanya, murid Lin Ming memantulkan sepasang pusaran hitam pekat, seolah alam semesta tanpa batas ada di dalamnya. Niat bela diri, ini adalah niat bela diri jenis baru. Setelah saya mengalami samsara 100 nyawa, saya benar-benar memahami maksud bela diri yang baru. Bab 184, Darah Skala Terbalik. Lin Ming sangat gembira sampai-sampai sulit mempertahankan ketenangannya. Sangat jarang di seluruh dunia seseorang dapat memahami dua maksud bela diri yang berbeda. Kesulitan dalam hal ini sungguh tidak ada harapan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan kesempatan seberuntung itu. Karena saya memahami niat bela diri ini setelah menjalani 100 dunia samsara, maka saya akan menyebutnya niat bela diri samsara. Lin Ming sudah benar-benar tenang. Dunia di sekelilingnya mulai perlahan menghilang seperti gelombang pasang surut. Sebentar lagi, dia dikembalikan ke percobaan peleburan hidup dan mati. Di depannya, ruang mulai beriak, dan Yan Mo muncul. Selamat, Anda telah melewati level ke-7 dengan sempurna. Sejak pagoda bertuah dibuat, Anda adalah orang pertama yang melewati uji coba peleburan lengkap. Kata Yan Mo. Meskipun dia mengucapkan kata-kata tepuk tangan, dia masih berbicara dengan suara monoton yang sedingin es. Uji coba lantai 7 selalu menjadi peluang. Saya pikir Anda sudah menyadarinya sekarang. Saya mengerti. Lin Ming mengangguk. Dunia penyihir tidak pernah ada sejak awal. Ini karena penyihir itu bukanlah dewa. Tidak ada Tuhan di dunia ini.
Iman sang penyihir, dan dewa yang mengenal sang penyihir di antara manusia hanya ada di hati orang-orang. Karena Tuhan hanya ada di hati manusia, dunia penyihir ini sebenarnya adalah dunia hati. Setelah mengalami 100 samsara, jantung seni bela diri Lin Ming telah mengalami perubahan sifat esensialnya. Pada awalnya, hati bela dirinya adalah ketekunan dan kegigihan. Kini, hati seni bela dirinya sepertinya telah menyentuh kebenaran besar, dan dia semakin memahami rahasia mendalam di balik martial dan Dao. Perubahan dalam hati seni bela diri ini tidak akan langsung tercermin dalam kekuatannya, namun, itu memiliki peran yang sangat berharga dalam pencapaian Lin Ming di masa depan. Dan yang lebih berharga lagi adalah niat bela diri samsara. Lin Ming bisa merasakan bahwa niat bela diri samsara jauh melampaui niat bela diri halus pertamanya, itu adalah niat bela diri yang sangat menakutkan. Sesuai perjanjian, harta ini milikmu, kata Yanmo. Ruang di depannya mulai beriak, dan kuarsa merah dengan filamen merah di dalamnya muncul di depan Lin Ming. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Saat dia menyentuh kuarsa merah ini, rasanya seperti air jika disentuh. Lin Ming bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa ini sekarang? Tentu, kata Yanmo. Ini adalah darah dari skala terbalik yang diperoleh guru secara tidak sengaja selama pertempuran di alam para dewa. Darah dengan skala terbalik, Lin Ming berkata, sedikit terkejut. Dia dengan sabar terus mendengarkan. Yanmo berkata, semua naga memiliki skala terbalik. Begitu skala ini dilanggar, mereka akan mati. Filamen yang tersegel di dalam kuarsa merah ini adalah darah dari sisik terbalik naga sejati. Darah ini memiliki jiwa, dan oleh karena itu disegel dalam kuarsa merah 10.000 tahun untuk mencegah jiwanya menghilang atau melarikan diri. Naga sejati, Lin Ming terkejut. Dalam legenda, naga sejati hanyalah sebuah ilusi, keberadaan yang tidak dapat diperoleh. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya naga sejati. Di benua tumpahan langit, hanya ada naga banjir, dan meskipun itu adalah naga banjir, itu juga merupakan eksistensi pamungkas yang belum pernah terlihat. Yang bisa dilihat kebanyakan orang hanyalah cacing. Ini adalah garis keturunan binatang buas yang memiliki garis keturunan naga banjir yang tercampur di dalamnya, dan hanya bisa dianggap sebagai naga palsu. Naga banjir dikatakan suka kawin dan bebas pilih-pilih hingga tidak membeda-bedakan dalam mencari pasangan seksual. Itulah sebabnya ada begitu banyak binatang buas yang memiliki darah naga di dalamnya. Dengan santai memilih salah satu dari binatang buas ini, seseorang dapat dengan mudah menemukan binatang yang sekuat Master Xiantian, atau bahkan lebih kuat. Sebelumnya, Lin Ming telah memakan pil sumsum naga emas merah. Naga emas merah adalah binatang buas yang memiliki sebagian garis keturunan dari seekor wurm di dalamnya, itu jauh lebih rendah daripada makhluk dengan garis keturunan naga banjir. Meski begitu, pil sumsum naga emas merah juga tak ternilai harganya. Apa fungsi darah skala terbalik ini? Lin Ming bertanya, suaranya penuh dengan antisipasi dan harapan. Setelah kamu menyerap ini ke dalam tubuhmu, esensi sejatimu akan membawa sedikit tanda naga yang Qi. Pada budidaya tingkat rendah, kegunaannya tidak akan terlihat. Namun, semakin tinggi budidaya Anda, semakin banyak manfaat yang akan Anda temukan. Seperti Anda sekarang, kultivasi Anda terlalu rendah untuk menyerap ini atau menggunakan darah skala terbalik ini. Naga yang Qi, Lin Ming samar-samar menggema. Meskipun dia tidak tahu apa fungsi spesifiknya, tapi hanya karena itu berasal dari keberadaan seperti naga sejati, Lin Ming tahu bahwa ini adalah kesempatan besar yang tidak disengaja. Lin Ming bertanya, mengapa sorcerer senior tidak menggunakan naga yang Qi ini? Apakah dia sudah memilikinya? Yanmo berkata, guru tidak melakukannya. Darah skala terbalik ini adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh melalui kebetulan. Seseorang tidak dapat mencarinya. Bahkan di alam para dewa, ini adalah harta karun yang akan membuat semua orang cemburu dan memicu konflik berdarah yang mengerikan. Guru mungkin tidak memiliki naga yang Qi, tetapi di awal masa lalu guru, dia telah menemukan pil katak es kuno. Dia mampu menyempurnakan pil ini dengan teknik rahasia dan membiarkan tubuhnya mengalir dengan darah sedingin es katak es kuno. Sejak saat itu, guru menjadi kebal terhadap es dan racun, dan juga mampu menggunakan kekuatan mereka. Namun, karena ini, tubuh guru menjadi sebagian dari energi yin yang dingin, dan metode kultivasi yang guru praktikkan juga seperti ini, sehingga dia tidak pernah mampu menyerap naga yang Qi di dalam dirinya. Kalau tidak, jika dia melakukannya, maka energi yang dan yin akan saling menolak, dan naga yang Qi mungkin menghancurkan darah katak es yang telah dia budidayakan. Hanya ada kerugiannya dan tidak ada manfaatnya. Jadi begitulah adanya. Bukankah sorcerer senior pernah berpikir untuk menukar darah skala terbalik ini dengan sesuatu yang lain? Yanmo berkata, kultivasi guru telah mencapai batas alam yang sangat tinggi. Pada saat itu, masa hidupnya akan segera berakhir. Segala harta benda duniawi menjadi tidak berharga baginya. Materi atau harta berharga apapun tidak dapat membantu guru menerobos ke alam berikutnya. Guru melihat semua harta yang telah dia kumpulkan dalam hidupnya dan telah menyerahkan segalanya agar pikirannya kembali ke sifat paling mendasar dan sederhana. Dia melepaskan segala keburukan dan kepura-puraan untuk kembali ke kepolosan. Hanya dengan cara inilah guru mempunyai kesempatan untuk menerobos kemacetan seumur hidupnya. Begitu, jadi apakah sorcerer senior berhasil? Setelah Lin Ming bertanya, Yanmo tetap diam. Tapi diam juga merupakan semacam jawaban. Lin Ming merasakan gejolak mendalam di hatinya. Karakter macam apa sang penyihir itu? Untuk pengasingan terakhirnya yang tertutup, dia telah membuat banyak persiapan.
Dia bahkan tidak ragu untuk kembali ke dunia fana dan membangun 72 pagoda bertuah bagi keturunannya untuk menyelesaikan karmanya. Akhirnya, dia bahkan telah menyerahkan semua harta duniawinya dan membuang semua dosa dan keburukannya untuk kembali ke mentalitas murni untuk menyerang kemacetannya. Meski begitu, setelah semua ini, dia masih gagal. Jalan dalam mengembangkan seni bela diri adalah melawan kehendak langit, melepaskan diri dari siklus samsara dan tetap berada di dunia selamanya. Ada begitu banyak jenius yang sangat berbakat dan talenta terbaik di dunia, namun pada akhirnya tidak satupun dari mereka yang mampu berjuang melawan langit yang luas. Memikirkan hal ini, Lin Ming tanpa sadar mengepalkan tangannya. Seseorang tidak dapat menolak langit, tetapi dia akan terus berjuang dan berjuang sampai dia mencapai puncak dao bela diri. Saat ini, Yan Mo berkata, kamu tidak bisa menelan darah skala terbalik. Itu harus langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah Anda sendiri. Namun, kultivasi Anda terlalu rendah, dan darah skala terbalik tidak dapat menyatu ke dalam tubuh Anda. Jika Anda melakukannya dengan paksa, tubuh Anda tidak akan mampu menahan kekuatan tersebut dan Anda akan meledak. Saya akan melarang tubuh Anda untuk menyegel darah skala terbalik. Ketika budidaya Anda mencukupi, Anda dapat membatalkan larangan ini dan sepenuhnya menyerap darah skala terbalik. Saya memperingatkan Anda, menyerap darah skala terbalik adalah proses yang sangat menyakitkan. Untuk menetralisir kekuatan penindasannya, hal ini mirip dengan mencuci otot dan sumsum. Lin Ming berkata, saya mengerti, terima kasih senior Yan Mo. Potong pergelangan tanganmu dan masukkan darah ke dalamnya. Mendengarkan arahan Yan Mo, Lin Ming mengeluarkan belati dari cincin spasialnya. Dengan susah payah, dia mampu membuka arteri di pergelangan tangannya. Itu mengeluarkan banyak darah. Namun, kemampuan regeneratif Lin Ming terlalu mencengangkan. Bahkan setelah pergelangan tangannya dibedah, luka ini masih sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, darah skala terbalik ditangguhkan di atas tangan Lin Ming. Dengan pemikiran sederhana dari Yan Mo, suara pecah terdengar di udara. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba di kuarsa merah, dan filamen darah tipis di dalamnya berjatuhan seperti burung yang dikurung secara tidak adil di dalamnya. Setelah dibebaskan, ia langsung terbang keluar. Tapi, saat mencoba melarikan diri, itu langsung ditekan oleh kekuatan tak terlihat dan ditekan ke dalam pembuluh darah Lin Ming. Dengan dukungan vitalitas darahnya yang luar biasa, luka di pergelangan tangan itu dengan cepat sembuh. Seperti ini, darah skala terbalik disegel dalam tubuh Lin Ming. Dengan darah skala terbalik terendam dalam tubuh Lin Ming, Yan Mo menutup mata raksasanya. Gelombang psikis yang tak terlihat terpancar dari Yan Mo dan mengalir ke Lin Ming. Ruang di sekitar Lin Ming mulai berputar dan melengkung. Sangkar spasial telah terbentuk di sekelilingnya, menguncinya sepenuhnya di dalam. Lin Ming tahu bahwa ini adalah larangan yang dibuat oleh Yan Mo, untuk mencegah darah skala terbalik keluar. Darah skala terbalik adalah pemberontakan dan kekerasan. Ia baru saja meninggalkan penjaranya, dan dipaksa masuk penjara lain, bagaimana mungkin ia mau pasrah pada nasib ini? Ini dengan ceroboh menabrak tubuh Lin Ming, ingin membukanya dan melarikan diri keluar. Namun kekuatan tak kasat mata membatasinya pada ruang kecil. Kekuatan spasial ini menjadi semakin ketat, mendorongnya menuju hati Lin Ming. Darah skala terbalik menjadi semakin gila, menghantam ikatannya berkali-kali. Lin Ming merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, perasaan sakit ini seperti ada titik tajam yang berulang kali menusuknya dari dalam. Saat Lin Ming menyelidiki pergerakan darah skala terbalik di tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, dia hanya bisa mengeluarkan senyuman muram. Kalau sudah seperti ini, lalu siapa yang tahu tahun berapa atau bulan apa dia akhirnya bisa menyerapnya? Sang penyihir telah menyiapkan kue sebesar itu di depannya, namun dia hanya bisa melihatnya, dia tidak bisa memakannya. Yan Mo berdiri di samping, sekaligus menyegel darah skala terbalik saat dia berkata, aku akan menyegel ini ke dalam hatimu, dan kemudian mengajarimu metode untuk membatalkan larangan tersebut. Setelah Anda mencapai batas wilayah Xiantian, Anda dapat membatalkan larangan tersebut. Ingat, jangan buru-buru menyerapnya, kalau tidak nyawamu akan terancam. Batas wilayah Xiantian. Lin Ming terdiam. Dia bahkan masih belum mencapai periode kondensasi denyut nadi, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai batas alam Xiantian. Namun hal ini tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, darah skala terbalik ini berasal dari garis keturunan naga sejati. Meski jumlahnya hanya sedikit, dia masih belum bisa menjinakkannya. Jika ada orang yang bisa disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena budidayanya terlalu rendah. Yan Mo bisa melihat kekecewaan di wajah Lin Ming. Setelah mendapatkan kekuatan yang begitu kuat, dia diberitahu bahwa dia tidak bisa menggunakannya, kekecewaan hanyalah jalan alami dari sifat manusia. Yan Mo berkata, pengembangan jalur bela diri harus dilakukan secara tertib, langkah demi langkah. Anda sudah memiliki kekuatan dan tubuh. Ada banyak orang jenius yang bahkan tidak berani. Saat Yan Mo mengucapkan kata-kata penyemangat, dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Ada perubahan mendadak dengan darah skala terbalik di dalam tubuh Lin Ming. Saat darah skala terbalik mendekati jantung Lin Ming, ia bereaksi seolah-olah baru saja menghadapi hal paling mengerikan di dunia. Tiba-tiba menjadi tenang, dan bahkan menunjukkan firasat buruk yang mendalam. Ia tidak lagi jatuh, ia hanya berpikir untuk melarikan diri dari batasan hati Lin Ming sesegera mungkin. Namun, kekuatan spasial yang diterapkan Yan Mo perlahan-lahan menggerakkan darah skala terbalik menuju jantung Lin Ming.
Darah skala terbalik merasa cemas, dan ia mencoba melawan kekuatan yang tak terhindarkan ini dengan sekuat tenaga. Tapi itu hanya bekas darah. Bahkan jika itu adalah garis keturunan naga sejati, ia tetap tidak bisa menahan kekuatan Yanmo. Saat itu mendekati hati Lin Ming, jiwa darah skala terbalik mulai menggigil ketakutan. Lin Ming telah mengikuti jalur darah skala terbalik dengan kekuatan jiwanya. Dia merasakan ketakutan akan darah skala terbalik, dan sedikit terkejut. Bagaimanapun, darah skala terbalik ini berasal dari garis keturunan naga sejati. Meskipun kekuatannya terbatas, ia tetap sangat bangga seperti naga sejati. Jadi kenapa tiba-tiba dia begitu takut? Ini, bab 185, penggabungan tak terduga. Pikiran Lin Ming melintas, Magic Cube. Itu bisa menyerap darah pembangkit tenaga listrik. Dia sebenarnya sudah melupakannya. Ketika Lin Ming pertama kali memperoleh armor fleksibel emas ungu yang dianugerahkan putra mahkota kepadanya, itu telah ditandai dengan simbol darah dari penguasa puncak wilayah Haltian. Simbol darah ini kemudian diserap oleh Magic Cube, dan oleh karena itu Lin Ming berhasil mendapatkan kesempatan kedua untuk masuk ke dalam ruang Magic Cube. Benar saja, itu seperti yang dibayangkan Lin Ming. Sebuah kekuatan tak terlihat keluar dari hati Lin Ming seolah-olah itu adalah seekor ular yang menyerang mangsanya. Kekuatan ini tiba-tiba mengunci darah skala terbalik, dan perlahan mulai menyeretnya semakin dekat ke jantung Lin Ming. Darah skala terbalik menjadi semakin putus asa. Ia mencoba untuk bergegas kembali, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari tekanan yang menindas. Pada saat ini, pikiran Lin Ming mulai berpacu. Apa yang bisa dia lakukan? Magic Cube jelas ingin menyerap darah skala terbalik, dan melihat situasinya, menyerap darah skala terbalik akan menjadi masalah sederhana. Jika darah skala terbalik diserap oleh Magic Cube, itu mungkin memberdayakan Magic Cube. Namun, ini terlalu boros untuk harta yang begitu berharga. Magic Cube mampu menyerap darah Master Alam Haltian. Meskipun kualitasnya jauh lebih buruk daripada darah skala terbalik, namun dapat diganti dalam jumlah banyak. Lin Ming juga sedikit cemas. Pada saat ini, darah skala terbalik telah ditarik ke dalam hati Lin Ming. Darah skala terbalik sangat ingin melepaskan diri dari rantai tak kasat mata ini. Itu mulai menabrak otot jantung Lin Ming, seolah-olah itu lebih suka menyatu dengannya daripada diserap oleh Magic Cube. Pada saat ini, tarikan aneh yang tak terlihat dari Magic Cube pada skala terbalik darah tiba-tiba melemah. Darah skala terbalik menangkap kesempatan ini dan akhirnya masuk ke dalam hati Lin Ming. Tanpa sedikit pun keraguan, itu mulai menyatu dengan hati Lin Ming. Ini adalah perpaduan yang sepenuhnya sukarela, itu tidak dipaksakan oleh kekuatan Magic Cube atau Yanmo. Ini, saat Magic Cube secara bertahap melonggarkan kekuatan pengikatannya pada darah skala terbalik sangat terintegrasi dengan hati Lin Ming. Proses ini sepenuhnya atas kemauan skala darah terbalik itu sendiri, dan Lin Ming tidak merasakan sakit sama sekali. Kecelakaan seperti ini benar-benar terjadi, Lin Ming menelan seteguk air liur, agak terkejut dengan pergantian peristiwa. Betapa bangganya garis keturunan naga sejati. Jika bukan karena perubahan situasi yang tiba-tiba dan mengerikan, tidak mungkin ia rela menyatu dengan manusia. Jika dia ingin menyerapnya sendiri, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekannya, lalu mengasimilasinya dengan paksa. Proses ini seperti mencuci otot dan sumsum, itu sangat menyakitkan. Bahkan Yanmo telah mengatakan bahwa dia setidaknya harus berada di batas alam Xiantian untuk memiliki kesempatan menyerap darah skala terbalik. Lin Ming hanya berada di puncak penempaan tulang, dan jarak antara dia dan alam Xiantian seperti langit dan bumi. Namun darah skala terbalik telah secara sukarela menyatu dengan Lin Ming, dan tidak ada sedikit pun rasa sakit. Pada saat ini, Yanmo juga menemukan bahwa darah skala terbalik sudah mulai menyatu dengan hati Lin Ming. Itu menatap Lin Ming secara mendalam, dan kemudian berhenti menuangkan kekuatannya ke dalam segel spasial di tubuh Lin Ming. Hal itu sudah tidak diperlukan lagi. Magic Cube juga sepenuhnya meninggalkan belenggu tak kasat mata pada darah skala terbalik. Namun, ketika darah skala terbalik menemukan bahwa kekuatan tak terlihat di dalamnya telah menghilang, sebagian besar sudah menyatu dengan Lin Ming. Ia melambat sejenak, ragu-ragu, seolah memutuskan apakah ia harus tetap mencoba melarikan diri atau tidak. Tapi saat ia memikirkan ide ini, darah skala terbalik tiba-tiba merasakan kekuatan kursif yang sangat besar menular padanya. Jiwa darah skala terbalik menggigil, dan meninggalkan pemikiran itu dan dengan jujur terus berintegrasi ke dalam Lin Ming. Dengan rangkaian peristiwa ini, Lin Ming benar-benar merasakan sesuatu. Kubus ajaib, memiliki kesadaran. Itu bukanlah benda mati. Tanpa diragukan lagi, jika Magic Cube bersikeras untuk menyerap darah skala terbalik, maka ia pasti bisa melakukan hal ini. Awalnya dimaksudkan untuk menyerap darah skala terbalik, tetapi ketika darah skala terbalik mulai menyatu dengan hati Lin Ming, Magic Cube benar-benar berubah pikiran. Ini secara bertahap melonggarkan cengkeramannya pada darah skala terbalik untuk membiarkannya berintegrasi secara bebas dengan hati Lin Ming. Setelah itu, pihaknya bahkan mengawasi dan memfasilitasi integrasi tersebut. Hal ini membuat Lin Ming merasa sangat bingung. Apa sebenarnya Magic Cube itu? Apakah itu memiliki jiwa? Darah skala terbalik lebih memilih menyatu ke dalam dirinya daripada disedot ke dalam kubus ajaib. Apakah Magic Cube benar-benar keberadaan yang mengerikan? Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya setelah lebih dari 1/4 jam, darah skala terbalik telah diserap seluruhnya oleh Lin Ming. Yanmo memberi Lin Ming tampilan yang sangat aneh dan aneh.
Dikatakan bahwa Lin Ming harus berada di batas wilayah Xiantian untuk menyerap darah skala terbalik, dan dia juga harus menjalani baptisan penderitaan untuk melakukannya. Namun, sekarang dia benar-benar dengan cepat menyerap darah skala terbalik seolah-olah dia sedang makan makanan ringan. Bukan saja tidak ada rasa tidak nyaman, tapi tampaknya pertemuan itu cukup menyenangkan. Apa alasannya? Yan Mo ragu. Meskipun ia dapat melacak lokasi darah skala terbalik, ia sama sekali tidak dapat merasakan kehadiran kubus ajaib. Yan Mo sangat tangguh. Namun, ini hanya relatif terhadap mereka yang berada di benua tumpahan langit. Magic Cube mewakili kekuatan yang tidak dapat diharapkan untuk dilihatnya. Kamu menyerap darah skala terbalik. Yan Mo bertanya dengan tidak percaya. Lin Ming mengangguk, tidak yakin ekspresi apa yang harus dia kenakan saat ini. Tapi, bagaimana kamu menyerapnya? Lin Ming tersenyum minta maaf, tidak mungkin dia bisa menjelaskan hal ini. Dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya sendiri tidak yakin. Darah skala cadangan tiba-tiba memutuskan untuk secara sukarela menyatu dengan tubuhku. Fusi sukarela, Yan Mo benar-benar bingung. Jika darah skala terbalik mau berintegrasi ke dalam tubuh manusia, maka di masa lalu, gurunya bisa melakukannya. Selama elemen yin dan yang tidak bertentangan di dalam tubuhnya, maka tidak ada masalah jika ada dua kekuatan yang berlawanan secara diametris di dalam darahnya. Rahasia apa yang dimiliki anak ini? Tidak mungkin darah skala terbalik menyerah pada manusia biasa. Mungkinkah anak muda ini adalah reinkarnasi naga sejati? Bagaimana ini mungkin? Tatapan Yan Mo pada Lin Ming menjadi semakin aneh dan membingungkan. Saat Yan Mo menatap lurus ke arah Lin Ming, bahkan Lin Ming pun merasa sedikit tidak nyaman. Orang ini telah hidup lama sekali, Lin Ming tidak yakin apakah dia benar-benar bisa membodohinya. Yan Mo tidak tahu alasan apa yang baru saja terjadi. Dia akhirnya berkata, bagaimanapun, terlepas dari mengapa hal itu terjadi, adalah hal yang baik bahwa darah skala terbalik secara sukarela menyatu dengan Anda. Perlu beberapa saat agar esensi sejati Anda menyatu dengan naga yang Qi. Semakin cepat Anda menyerap darah skala terbalik, semakin besar manfaat yang akan Anda rasakan. Jika Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk secara paksa menyerap darah skala terbalik, maka itu akan menghancurkan sebagian dari garis keturunan skala terbalik, dan Anda tidak akan terintegrasi dengannya dengan sempurna seperti sekarang. Anda telah menjadi peserta uji coba peleburan yang baik. Sekarang percobaan peleburan hidup dan mati telah berakhir, Anda boleh pergi. Mulai saat ini, Anda pasti akan menjalani kehidupan yang sangat indah. Tapi, saya harus terus menjaga 72 pagoda percobaan peleburan saya. Jika takdir menghendaki, maka kita akan bertemu lagi. Saat Yan Mo mengatakan ini, tubuhnya berputar, dan dia perlahan mulai menghilang. Lin Ming ragu-ragu, lalu tiba-tiba berkata, Senior, harap tunggu sebentar, sebenarnya saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Karena sorcerer senior telah tiada, maka 72 pagoda budidaya ini telah kehilangan maknanya. Untuk alasan apa senior masih tinggal di sini untuk melindungi mereka? Mendengarkan pertanyaan ini, Yan Mo tampak berpikir dan dengan tenang berkata, ini adalah takdirku, dan aku bersedia menanggung bebannya. Sama seperti kamu, yang bersumpah untuk berjuang melawan surga. Saat Yan Mo mengucapkan kata-kata ini, dia sudah menghilang. Suara samar suaranya menjadi gema jauh yang bergema di kehampaan, bertahan lama hingga akhirnya mereda. Lin Ming tersenyum sejenak. Dalam detik singkat itu, ada rasa yang tak bisa dijelaskan muncul di benak. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.